Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian tolong perhatikan ini sampah-sampah di bawah meja atau kursi, tolong dibersihkan ya supaya ruangan kelasnya jadi nyaman untuk kita lakukan proses pembelajaran. Iya, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke, perasaan kalian bagaimana? Sedih, senang? Senang, Bu. Oke. Sebelum ke intinya, kita mulai doa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Bagus sekali, Ibu kan pintar-pintar semua. Iya, Ibu. Oke. Jadi kesepakatan kelas yang kita sudah buat minggu lalu, kalian sudah masih ingat semua toh? Masih, Ibu. Oke, jadi tidak boleh langgar kesepakatan kelas itu. Agenda belajar kita hari ini yaitu melakukan asesmen awal, penjelasan materi, diskusi kelompok, presentasi kesimpulan dan melakukan refleksi. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar asesmen. Di sini ada kalian akan menuliskan perasaan kalian. Terus apakah kalian suka belajar biologi? Terus yang berikutnya tentang materi yang kita pelajari. Ya, Apakah Ibu. kalian sudah mengetahuinya atau belum? Jawab dengan jujur supaya Baik, Ibu Ibu. tahu kalian punya kemampuan awal. Oke, silakan dikumpul lembarannya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak itu suka makan ubi atau kentang begitu, suka tidak? Suka, Ibu. Ibu. Kenapa kalian bisa suka? Enak, Ibu. Oke, dia enak kok. Apa yang terkandung di dalam kentang dan ubi itu sehingga membuat dia enak? Karbohidrat, Ibu. Pintar sekali. Jadi di dalam kentang dan ubi itu ada karbohidrat atau disebut amilum yang membuat kentang atau ubi itu terasa enak. Dari mana asalnya karbohidrat itu? Asal karbohidrat Ya, dari mana? dari proses proses fotosintesis kalau tidak salah. Oke, pintar sekali. Jadi asal karbohidrat itu dari proses Fotosintesis. Nah, sebelumnya anak-anak minggu lalu sudah belajar tentang katabolisme toh? Sudah, Ibu. Oke, apa hasil dari katabolisme itu? Energi. Energi, apalagi? Ini asam pirufat. Oke, jadi hasil dari katabolisme itu adalah energi berupa ATP. Nah, ATP itu tuh yang digunakan untuk proses Fotosintesis. Sekarang fotosintesis itu merupakan salah satu contoh dari anabolisme. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang anabolisme. Jadi yang kita pelajari yaitu anabolisme. Tujuan pembelajaran kita yaitu ini tujuan pembelajaran kita, salah satu orang bisa minta untuk membaca tujuan pembelajaran saya. Ibu. Silakan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan proses fotosintesis yang meliputi reaksi terang dan gelap dengan membuat bagan, infografis atau model kreatif lainnya. Oke, terima kasih. Jadi itu tujuan pembelajaran kita semua. Sudah dengar, sudah paham toh? Sudah, Ibu. Nah, oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit materi. Setelah itu kita diskusi kelompok ya. Anabolisme itu merupakan proses asimilasi atau biosintesis yang dia merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana yang dari hasil katabolisme tersebut. Nah, misalnya itu sintesis asam lemak, sintesis asam amino, atau metabolisme sekunder. Dalam reaksi anabolisme itu dibutuhkan energi atau ATP yang diperoleh dari proses katabolisme tadi. Siapa yang tahu proses reaksi dari fotosintesis? Reaksi fotosintesis, ada yang tahu? Ada reaksi gelap dan reaksi terang, Ibu. Iya, ada reaksi gelap dan reaksi terang. Ya. Jadi proses fotosintesis itu dia menghasilkan apa? ATP. Menghasilkan ya ATP. Ada lagi? Oksigen. Apa lagi? Jadi fotosintesis itu dia
yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Tadi pertama Ibu sudah jelaskan toh. Oh iya Ibu. Oke. Nah, proses fotosintesis yang merupakan contoh dari anabolisme itu dia terdiri dari dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk duduk di dalam kelompok sehingga kita bisa mendiskusikan lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Oke, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kalian di LKPD itu. Sudah baca, harus baca petunjuknya baik-baik ya. Sebelum kalian mengerjakan itu tolong search di Google atau di apapun itu terkait dengan materi anabolisme supaya kalian bisa mengerjakan LKPD ini. Paham? Paham Ibu. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas dan akan menghasilkan glukosa serta oksigen. Sedangkan kemosintesis, sumber energinya berupa bahan kimia, contohnya nitrifikasi. Nah teman-teman, proses anabolisme yang pertama akan kita bahas adalah fotosintesis. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik, yaitu karbon dioksida dan H2O atau air, oleh klorofil menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya. Nah, berikut ini adalah reaksi kimianya. Oke teman-teman, fotosintesis ini terjadi di organel sel yang disebut dengan kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Nah, kloroplas ini memiliki membran rangkap seperti mitokondria, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Selain itu, pada kloroplas juga terdapat cairan yang disebut dengan stroma yang merupakan tempat terjadinya reaksi gelap dan untuk penyimpanan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantung datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan dari tilakoid ini itu disebut dengan grana. Proses fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan teman-teman, yaitu yang pertama ada reaksi terang, reaksi yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, sehingga reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Kemudian yang kedua ada reaksi gelap, yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena sumber energinya berupa energi kimia. Nah, menurut kalian, apakah reaksi gelap dapat terjadi di siang hari? Coba tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu tahapan dari proses fotosintesis. Yang pertama kita bahas dulu reaksi terang. Reaksi terang ini punya ciri khas yaitu membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang nantinya ATP dan NADPH2 ini akan digunakan pada reaksi gelap. Kemudian, warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Nah, fotosistem ini tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap. Ciri khas dari reaksi gelap yaitu tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, berupa ATP dan NADPH2. Kemudian reaksi gelap ini terjadi di stroma, dan hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Nah teman-teman, ada 3 tahap pada reaksi gelap ini, yaitu pertama fiksasi, yang kedua reduksi, yang ketiga ada regenerasi. Oke, kita bahas satu persatu tahapnya ya. Tahap pertama, tahapan dari proses fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis ada 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2 dan juga oksigen, sedangkan hasil dari reaksi gelap berupa glukosa.
Iya, kita goyang ya. Jadi ibu kasih contoh dulu ya. Perhatikan ibu ya. Iya, Contohnya Ibu. begini. My name is Ciki, my name is Caka, my name is Ciki, my name is Caka, my name is Ciki, 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 Caka. Berarti Ciki ke depan Ibu. Iya, ada Ciki dan Caka yang ke depan ke belakang. Iya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. My name is Ciki, my name is Caka, my name is Ciki, 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 Caka. Tepuk tangan. Nah, karena kalian sudah semangat, ibu minta kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Siapa yang bisa bantu ibu membuat kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan anak Hilda. Baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu reaksi fotosintesis terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang menghasilkan NADPH2, ATP dan juga oksigen, sedangkan reaksi gelap menghasilkan ATP. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak Hilda. Siapa lagi yang bisa bantu ibu menyimpulkan? Kesimpulan, anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Contohnya proses fotosintesis. Oke, terima kasih. Jadi dari kesimpulan anak-anak tadi, ibu rasa kalian sudah paham benar tentang anabolisme itu. Tetapi ibu akan memberikan penegasan sedikit terkait materi kita hari ini, yaitu anabolisme. Nah, anabolisme itu dia punya contoh, salah satunya adalah fotosintesis. Fotosintesis itu terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Apabila kalau tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis, kita makhluk hidup bisa makan, bisa minum? Tidak bisa. Jadi anak-anak kita itu harus menjaga tumbuhan, pohon-pohon harus siram setiap hari. Habis itu tuh tidak boleh melakukan penebangan hutan secara sembarangan, supaya kita makhluk hidup itu tetap hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Sampai di sini sudah paham, Mbak? Paham, Ibu. Oke, sekarang ibu akan membagikan lembar refleksi untuk kalian. Apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami, serta apa yang kalian mau pelajari lebih lanjut dari materi kita hari ini. Kerjakan refleksi kalian sudah tulis semua? Sudah, Ibu. Sekarang ibu boleh minta salah satu dari kalian untuk baca refleksinya. Saya Ibu. Anak Ina silahkan. Baik, dari hasil pembelajaran hari ini, materi hari ini, saya senang dengan materi hari ini karena dengan mempelajari materi tentang anabolisme, saya dapat mengetahui bagaimana proses fotosintesis, kemudian bagaimana kita makhluk hidup harus menjaga lingkungan, menjaga pohon-pohon agar tetap tumbuh dan tetap hidup. Oke, baik. Terima kasih banyak, ya. Jadi, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu boleh minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Terima kasih Bu. Berdiri nanti. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak, selamat siang. Dari hasil yang saya amati kepada saudari Ira tadi, bagian pra pembelajaran mulai dari membuka dan menyiapkan peserta didik itu semuanya sangat-sangat bagus dan itu mengundang semangat dari peserta didik semua. Yang kedua, kegiatan inti pembelajaran atau penguasaan materi sudah sangat oke sekali. Sangat terlihat kalau Ibu Ira sangat siap melakukan pembelajaran pada hari ini. Pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan juga sangat bagus. Habis itu pemanfaatan sumber belajar, media pembelajaran yang kita tahu kita tidak ada LCD, tapi Ibu Ira menggunakan laptop dengan LKPD tadi, ada gambar dan apa segala macamnya. Yang berikut pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa ya.
yang kita tahu tadi bahwa peserta didiknya ikut berpartisipasi dengan mengerjakan LKPD dan juga presentasi di depan kelas. Yang berikut penilaian proses dan hasil belajar. Ya, kita lihat tadi bahwa Ibu Ira setelah membagi LKPD kepada peserta didik, Ibu Ira jalan menuju kelompok yang sedang mengerjakan LKPD dan yang menentukan penilaian di sana juga. Habis itu penggunaan bahasa, ya bahasa yang digunakan singkat, padat dan jelas, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Yang berikutnya, penutup, ya sudah melakukan refleksi, anak-anak tadi melakukan refleksi juga dengan Ibu Ira yang memberikan arahan kepada peserta didik. Itu saja, terima kasih.